Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami MB Channel Raden Bling. Oke sahabat-sahabat, sedulur-sedulur subscriber yang sangat saya banggakan, kali ini kita akan menguak misteri atau menguak sejarah yang berada di situs Gunung Ratu. Nah, ini kita sudah sampai dan kita akan masuk ke Desa Sendang Rejo. Oke, Dulur, ikuti perjalanan kami selanjutnya. Oke, Dulur. Ini perjalanan kita sudah mau nyampe di situs Gunung Ratu. Nah, makam ataupun petilasan dari Baginda Mahapati Gajah Mada. Oke Dulur, ikuti keseruan perjalanan kami tetap di MB Channel Raden Bling dan juga TMW Official Product. Sekedap mana sebentar lagi kita akan sampai. Nah, ini ada pertigaan, kita lurus saja ya, jangan sampai kita belok kiri. Nah, ini kita lurus saja masuk ke Dusun Cancing. Nah, ini jangan sampai belok kiri, nanti nesan belok kiri alamat gak tutup nggone, mergo kono rambu-rambune tak kandhane nang kene ya, Lur. Oke, sampai ketemu di situs makam Gunung Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat-sahabat subscriber yang sangat saya cintai dimanapun kalian berada. Kali ini kita berada di wisata Gunung Ratu, Sendang Rejo, Ngimbang, Lamongan. Nah, di sini ada petilasan atau makamnya Dewi Andongsari, Ibunda Mahapati Gajah Mada. Nah, apakah benar? Ya saya juga nggak tahu. Cuma orang sini meyakini bahwa beliau ini adalah ibunda dari Mahapati Gajah Mada. Oke, sahabat-sahabat subscriber, ikuti kami penelusurannya. Kita naik kurang lebih ya sedikit lah, mungkin nggak sampai 5 menit. Nah, kita akan nyampe di makamnya atau petilasannya. Oke sahabat, mari ikuti saya perjalanan ke makam Dewi Andongsari. Oke sahabat subscriber, ayo ikuti perjalanan kami bersama MB Channel dan juga TMB Official. Oke sahabat-sahabat subscriber, ini adalah salah satu situs makam hewan kesayangan daripada Nyai Andongsari, yaitu kucing Condromowo dan juga musang putih. Baik sahabat subscriber, sekarang kita sudah berada di dalam cungkup atau pesarean Dewi Andongsari, yang mana auranya, energinya sangat-sangat wow. Sempat video pertama tadi kamera saya sangat ngeblur dan saya juga sempat menetralisir area yang berada di dalam makam tersebut. Oke sahabat subscriber, mari kita ikuti
kisahnya atau cerita kisah Dewi Andong Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, sahabat-sahabat subscriber MB Channel Raden Beling dan juga TMB Official Production yang sangat saya cintai. Alhamdulillah kita kali ini berada di cungkup atau makam ataupun petilasan dari Nyai Dewi Andong Sari yang konon beliau itu diyakini oleh masyarakat sekitar di sini itu adalah ibunda dari Mahapati Mojopahit, yakni Gajah Mada. Oke, sahabat-sahabat subscriber, di sini kami akan sedikit bercerita tentang beliaunya. Kemungkinan ya banyak berbagai versi lah. Mungkin ada versi A, versi B, versi C atau gimana. Cuma yang saya ketahui beliau di sini itu awal kisahnya itu beliau ini adalah selir dari Raden Wijaya, pendiri kerajaan Mojopahit. Beliau adalah selirnya. Beliau diasingkan di sini karena permaisuri Mojopahit, kalau nggak salah itu Sri Buwana Neswari, itu mengetahui kalau Nyai Andong Sari ini telah hamil atau mengandung putra, mengandung seorang bayi yang mana jabang bayi dalam kandungannya Andong Sari itu adalah Raden Wijaya. Ketika diketahui bahwa Nyai Andong Sari telah hamil atau telah mengandung calon bayi dari Raden Wijaya, sang permaisuri Sri Buwana Neswari itu tidak terima. Takutnya anak yang akan dilahirkan nanti ini akan menjadi pengganti tahta kepemimpinan dari Raden Wijaya. Itu. Akhirnya dari kecemburuan tersebut atau dari ketidaksenangan tersebut, akhirnya beliau diusir atau diasingkan. Singkat cerita, perjalanan dari Keraton Mojopahit tibalah di sebuah bukit yang ada di daerah Cancing ini atau Sendangrejo, Ngimbang Lamongan ini. Di sini beliau Nyai Andong Sari ini perjalanan dari Keraton Mojopahit sampai sini itu diikuti oleh hewan peliharaannya yang disayangi. Hewan peliharaannya yang disayangi artinya dicintai, atau hewan kesayangannya yaitu kucing yang diberi nama Condromowo dan juga musang putih. Nah, setelah itu sahabat-sahabat subscriber yang saya cintai, ketika sampai di sini beliau merasa nyaman. Akhirnya beliau menetap di sini sampai lahirlah seorang putra yang sangat ganteng seperti saya. Gantengnya kayak aku wis. Sune lah apa wis. Putih ganteng cuma kene kalah putih ya guys. Wis apik lah wis. Perawakannya sangat wibawa. Mulai lahir sudah kelihatan berwibawa. Akhirnya suatu ketika sang selir tersebut atau Nyai Andong Sari ini adalah mau mandi wowong. Dalam bahasa Jawa itu mandi wowong. Mandi wowong itu mandinya orang nifas untuk memperlancar payudara, untuk mengeluarkan ASI yang akan diberikan ke jabang bayi. Mandi wowong di sebuah sungai atau di bawah bukit ini. Setelah itu
memerintahkan Nyai Andongsari ini kepada hewan peliharaannya, yaitu kucing Condromowo dan juga musang putih. Disuruh menjaga si jabang bayi tadi. Ketika mandi wowong, lah ketika penjagaan si jabang bayi, anak dari tuannya dilalai itu ada seekor ular besar atau ular sanca lah, ular piton, ular sanca Jawa. Itu mau menerkam atau mau menyantap si jabang bayi. Ketika mau disantap sang jabang bayinya, akhirnya si penjaga tadi, kucing Condromowo dan juga musang putih itu bertarung melindungi si jabang bayi. Bertarung hingga tetes darah penghabisan, si ular dimakan oleh kucing dan juga dimakan oleh musang putih. Akhirnya si ular tadi di coro Jawa dikipat-kipat nolah wis. Sampai cangkem dikipat-kipat, akhirnya matilah sang ular itu, dibuang. Dan ketika pertarungan tadi, si jabang bayi itu terkena sebetan seekor ular tadi, ekore mencetat, lugur, melundung. Nah, begitu Nyai Andongsari setelah mandi wowong naik ke atas, ternyata si jabang bayinya nggak ada di tempat tidur atau di tempat waktu dititipkan sama hewan kesayangannya tadi. Akhirnya Nyai Andongsari itu melihat hewan kesayangannya itu berlumuran darah mulutnya. Seorang ibu begitu beratnya atau begitu sayangnya kepada seorang anak, muncullah sifat negatifnya, muncullah sifat kecurigaannya kepada dua hewannya. Dia nggak ada corong hilang kesadarannya, padahal dia itu hewan kesayangannya. Yang namanya pikiran beliau, yang namanya hewan pasti tidak punya akal. Dipikir si hewan tadi itu lapar, akhirnya menyantapnya sang bayi. Akhirnya diambillah sebuah keris atau sebuah pusaka untuk menghadik dua hewan tersebut, kucing dengan musang tadi. Terjadinya perkelahian antara dua itu tadi, dihabisi sama Nyai Andongsari. Setelah dihabisi, ternyata sang jabang bayinya tuh jatuh, baru sadar kalau si jabang bayi dilindungi, ada hewan yang buas mau menyantapnya dan dilindungi oleh hewan tersebut. Akhirnya baru sadar. Nah, kesadaran beliau ini membawa sangat menyesal dan juga beliau langsung terpapar karena habis bertarung dengan kucing sama musang tadi. Terus kena senjata dewi lah waktu pas gelut mau. Akhirnya beliau meninggal dan si bayi tadi ditemukan oleh seorang empuh atau seorang pemegang desa sinilah waktu itu. Namanya kalau nggak salah itu Ki Setyo, siapa itu lupa saya. Ditemukan oleh Ki Setowaya. Ditemukan oleh Ki Setowaya. Terus karena beliau seorang laki-laki tidak bisa meramut, nah cara Jawa ini gak sok ngeramut, gak sok njogo, akhirnya sang jabang bayi tadi dikasihkan saudara perempuannya yang bernama Nyai Ageng Warawuri. Mbok Rondo Warawuri akhirnya dibawa pulang ke rumahnya di desa Modo. Akhirnya anak jabang bayi tadi dikasih nama Joko Modo atau seorang penjaga yang dibesarkan di kota Mada atau di kota Modo. Nah, yang akhirnya besar menjadilah Mahapati Gajah Mada. Itu versi dari orang sekitar sini. Tapi wallahu alam, apakah benar Gajah Mada itu putra dari Nyai Andongsari atau tidak, saya juga nggak tahu. Saudara ya kak podo-podo kak menangi, cuma saya berbicara atau saya bercerita ini sesuai info yang saya terima, dan saya juga pernah bertanya-tanya sama juru kunci atau bertanya-tanya dari orang sekitar sini, dan juga saya melakukan
mediumisasi atau mediasi. Ya wallahu alam lah. Nah, wallahu alam, kebenaran hanya milik Allah semata. Di manusia hanya bisa apa ya? Wis manusia tuh hanya bisa sing ngene iki wis terus sebatas kemampuannya saja. Nggak tahu sak jlentre gak ero. Oke, sahabat-sahabat subscriber. Nah, itu awal atau kisah dari Nyai Andongsari, dan bisa tarik kesimpulan bahwa kalau dilihat dari sejarah versi yang saya sampaikan ini, ternyata Mahapati Gajah Mada itu adalah putra seorang raja kerajaan Mojopahit, yaitu Raden Wijaya langsung pendirinya. Nah, kebenarannya saya nggak tahu, walau alam bisawab. Mudah-mudahan sekelumit cerita yang saya sampaikan ada manfaat dan gunanya bagi kita semua. Dan jika kalian ada yang lebih mengetahui tentang sejarah-sejarah yang berhubungan dengan Nyai Dewi Andongsari dan juga Gajah Mada, tulis di kolom komentar, ya, kasih masukan kepada kami. Oke, sahabat-sahabat subscriber yang saya banggakan, demikian konten yang kami sampaikan atau yang kami vlog. Kalau kalian mau kesini silakan, rutenya gampang, dari arah Ploso. Kalau dari selatan arah Ploso, Jombang, seret ikuti arah Lamongan, Ngimbang. Setelah di Koramil, Ngimbang, itu ada jalur ke barat ya, wis masuk lah, wis ngepokoknya mau kanan lah. Itu zaman kanan ada tulisannya kok, bisa apa namanya, situs makam Gunung Ratu. Nah, udah kira-kira dari jalan raya itu sekitar 1 kilo masuk ke sini. Dan menaiki tangga, anak tangga kurang lebih 160-an. Nggak usah hitung bang, soalnya sampai asistenku TMB Official Production. Oke, sahabat-sahabat subscriber, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saksikan video-video kami selanjutnya, Napak Tilas Para Wali, Napak Tilas seluruh Pulau Jawa, hanya di MB Channel Raden Wuling dan juga TMB Official Production. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.